Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari yang penuh hikmah dan spesial, hari ini kita semua bisa berkumpul bersama para jamaah yang Masya Allah luar biasa sekali. Ini ibu-ibu semua, apa kabar ibu? Dan kita berkumpul di tempat yang begitu spesial, yaitu di Masjid Darussalam Cibubur, tentunya di acara Kajian Hati. Hatimu. Sekarang saya Alisa Subenono akan menemani Ustadz Hilman hari ini karena temanya begitu spesial. Apa sih temanya? Ketika mulut dikunci, tangan dan kaki jadi saksi. Sepertinya di sini kita lihat semua para wajah bunda-bunda sudah tidak sabar untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, akan ada satu hari di mana mulut dikunci, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi dengan apa yang sudah kita perbuat. Bunda sayang, pemirsa Trans TV yang dirahmati Allah, hati-hati dengan perbuatan yang kita lakukan. Kenapa? Karena setiap amal perbuatan ada balasannya. Setiap amal perbuatan yang kita hadirkan ada catatannya. Di dunia mungkin kita bisa berkilah. Di dunia mungkin kita bisa menghindar, tapi mohon maaf, pengawasan Allah, penglihatan Allah, dan penilaian Allah tidak akan mungkin salah dengan kita. Betul? Mulut di dunia bisa berbohong. Mulut di dunia bisa ingkar. Mulut di dunia bisa berdusta, tapi di hadapan Allah tidak mungkin kita bisa berkilah. Kenapa? Allah Al-Alim, Allah yang maha tahu. Allah Al-Basir, Allah yang maha melihat. Allah As-Sami', Allah yang maha mendengar. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Maka kita harus tahu akhir kehidupan kita bukan dunia. Setelah dunia yang kita jalani hari ini, kita akan bertemu dengan fase kehidupan selanjutnya. Dan disitulah semua amal perbuatan kita akan dilihat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka Allah pun akan balas keburukan itu. Maka jangan jadi orang yang munafik dalam hidup. Siapa orang yang munafik itu? Kata Nabi SAW, ada 3 ciri orang yang munafik. Yang pertama, ketika bicara berdusta. Ketika berjanji, ingkar dengan janjinya. Dan yang ketiga, ketika diberikan amanah, dia khianat dengan amanahnya. Apa yang kita lakukan di dunia akan jadi ukuran seperti apa kehidupan kita di akhirat. Dunia ini memang sebentar, tapi walaupun sebentar ternyata menentukan seperti apa balasan yang panjang di akhirat. Dunia ini memang tidak selamanya, tapi
ternyata yang tidak selamanya ini akan jadi penentu seperti apa kehidupan kita nanti di akhirat. Maka apa pesan yang indah untuk kita pahami? Selama hidup di dunia, jadilah orang baik. Karena pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi gak ada apa-apanya. Jadi orang baik saja. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu kecuali balasannya adalah kebaikan. Hati-hati, dunia bisa mengecewakanmu, dunia mungkin bisa membohongimu, tapi akhirat tidak akan bisa dibohongi oleh dirimu. Ketika mulut tak bertulang, iya bisa berkilah, tapi nanti mulut dikunci, tangan dan kaki. Tangan bicara, kaki jadi saksi dengan apa yang kita lakukan. Semoga dunia yang sementara tidak melalaikan kita dan akhirat yang selamanya tetap jadi tujuan utama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nah sekarang kita memasuki sesi tanya jawab lagi nih. Ada yang ingin bertanya dari tadi Ustaz seperti dengan sabar. Ya. Dan ada Teh Musdalifah di sini. Ya. Assalamualaikum Ada Teh. Mbak Musdalifah di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Izin Teh silakan silakan. boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kan saya nikah sudah 3 kali. Pertama saya nikah beda usia yang sangat jauh. Bedanya 37 tahun. Selama itu saya nikah 14 tahun, terus beliau sakit 3 tahun, 2009 sampai 2011. Akhirnya 2011 beliau meninggal. Karena mungkin udah ajal ya, Allah sudah ambil, beliau menutup usia di umur 75. Di tahun 2012 saya menemukan jodoh. Sudah tahu ya semua ibu-ibu, saya menemukan jodoh ya seorang entertainer. Tapi Allah kasih ujian lagi di rumah tangga saya sampai 2015 awal saya bercerai. Akhirnya saya sendiri selama 2015 sampai 2019 saya dapat jodoh lagi, menikah dan di bawah usia saya 15 tahun. Alhamdulillah sekarang saya sudah 6 tahun berjalan, tapi suami saya ini karena belum punya anak dari saya lagi berjuang untuk insya Allah bayi tabung, lagi program bayi tabung. Kan orang ini kan selalu menghujat saya, masa lalu saya sering kawin semua kan, saya nggak mau untuk takdir saya ini kawin cerai. Ya saya maunya seperti wanita lain lah, istilahnya nikah. Sebenarnya kan manusia ini kan pengen nikah 1 seumur hidup, tapi ini kan karena takdir saya 3 kali menikah. Alhamdulillah di 6 tahun ini suami saya sayang sama anak-anak, sama saya juga saling menghormati, saling menyayangi. Bukannya suami itu selalu mengarahkan yang baik ke saya. Alhamdulillah saya minta doanya ke Ustadz. Jadi gimana caranya biar saya bersama dengan suami ini sampai hidup akhir. Pokoknya sampai tua dan nenek gitu. Tapi Mbak Mus dengan yang ketiga ini berarti cinta banget lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kalau ada kesempatan mau bilang apa sama Mas Fadel mungkin, suami yang sekarang. Alhamdulillah selama
6 tahun selalu, walaupun saya belum dapat anak, mudah-mudahan dengan program bayi tabung ini mudah-mudahan Allah izinkan, Allah kasih buat kesenangan suami saya, Allah bahagiakan rumah tangga saya, mudah-mudahan selalu menjaga perasaan saya, mudah-mudahan selalu istiqomah dalam rumah tangga ini. Amin. Bunda, Iya, Aa. ada 2 hal yang tadi beliau sampaikan ke Ahilman. Yang pertama, Aa, gimana cara saya menanggapi komentar negatif dari netizen tentang kisah hidup saya. Beliau bilang kalau boleh milih mah juga saya nggak mau kayak begini gitu ya. Ya kan maunya nikah juga sekali cukup langgeng, kan maunya begitu. Tapi kan takdirnya harus begini ya. Gimana ya? Nasihat Mbak Mus, jangan terlalu sakit hati dengan penilaian manusia. Iya apa iya? Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Setuju? Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Maka surga tidak terletak pada mulut manusia. Surga tidak terletak pada penilaian manusia. Tapi surga terletak pada penilaian siapa? Allah. Selama kita berjalan di jalan kebaikan, jangan terlalu fokus dengan penilaian manusia. Ada yang suka berbusa, namanya deterjen. Ada yang suka komen, namanya netizen. Lurus aja, istiqomah dengan kebaikan. Bukankah satu kali ada kisah Luqmanul Hakim dengan anaknya? Luqman naik himar dengan anaknya. Luqman naik himar berdua sama anaknya. Ada yang komen tidak? Ada. Himar itu bentuknya kecil, ukurannya kecil. Apa kata orang? Ya Allah, kasihan itu himar ditunggangi oleh 2 orang. Kata Luqman, nah sekarang kamu yang turun, bapak yang naik. Luqmannya turun, anaknya naik. Ada yang komen? Apa komennya? Anak durhaka sama bapak. Bapaknya turun, anaknya malah naik. Kata Luqman, nak gantian. Bapak yang naik, kamu yang turun. Ada yang komen? Bapak gak tahu diri. Anaknya kasihan malah turun. Kata Luqman, nak turun dua-duanya. Dituntun dua-duanya. Ada yang komen? Apa komennya? Punya himar bukannya dipakai malah dituntun. Itulah hidup. Betul? Fokuslah dengan yang mencintaimu. Jangan fokus dengan yang membencimu. Takdir itu bukan untuk disesali. Takdir itu untuk dipahami dengan ridho dalam hati. Setuju? Bukankah Mbak Mus, Allah kasih banyak kebahagiaan setelah banyak skenario hidup yang mungkin menyakitkan? Betul? Hikmah itu datangnya bukan di awal, kadang hikmah datangnya di akhir. Setelah kita bisa memahami pelajaran yang Allah hadirkan. Lebih syukur dengan nikmat, lebih sabar dengan ujian. Tenang aja, badai pasti berlalu. Betul? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang kedua, saya mencintai pasangan. Harus seperti apa cinta yang terbaik? Islam mengajarkan kepada kita, cintailah pasanganmu karena engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jadi kalau ditanya bucin sama pasangan boleh atau tidak? Boleh. Kata siapa? Bucin sama pasangan boleh, tapi cintanya harus karena Allah. Maka Mbak Mus sekarang cinta sama suami harus cintanya karena Allah. Tapi kita belum dikasih keturunan. Beliau mau ikhtiar dengan bayi tabung, silahkan. Niatkan karena siapa? Allah.
Kalau berhasil karena Allah. Kalaupun nanti mohon maaf tidak berhasil karena siapa? Karena Allah. Maka cinta karena Allah itu yang akan bikin awet. Awetnya cinta di rumah tangga, mohon maaf, bukan karena kelebihan dan kekurangan pasangan. Kelebihan kekurangan pasangan pasti ada. Kelebihan pasangan jadi ujian syukur, kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Setuju? Kelebihan pasangan jadi pahala, kekurangan pasangan jadi penghapus dosa. Rumah tangga akan makin awet bukan karena banyaknya kelebihan dan tidak ada kekurangan, bukan. Tapi rumah tangga awet karena siapa? Allah. Maka tolong catat ini, 3 I yang harus dimiliki di rumah tangga agar makin awet. Bamus, ini nasihat sedikit saja. 3 I. I yang pertama, rumah tangga harus punya iman. Punya apa? Iman. Kalau ada apa-apa di rumah tangga balikin sama siapa? Allah. Ya Allah, itu pasanganku. Engkau tidak mungkin menitipkan dia kepadaku kecuali dia membuatku makin dekat denganmu. Kebaikan dia jadi makin syukur kepadamu, kekurangan dia pun jadi makin sabar. Bukankah Bunda bisa tahajud tiap malam kalau lagi diuji? Iya tidak? Doanya lebih panjang kalau lagi diuji. Sujudnya lebih lama. Doanya bisa nangis. Sok waktu gak diuji mah asa biasa-biasa aja kan? Jadi kadang kekurangan pasangan pun membuat iman kita makin yakin ke Allah. 2, ilmu. Rumah tangga harus punya ilmu. Banyak rumah tangga yang tidak bahagia bukan karena kurangnya cinta. Tapi kurangnya apa? Ilmu. Maka ngaji, hadir di majelis taklim, cara kita menambah ilmu rumah tangga. Dan yang ketiga, rumah tangga harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas. Jangan paling merasa di rumah tangga. Rumah tangga itu bukan paling, tapi saling. Jangan paling, tapi saling. Kita berumah tangga bukan karenaku, bukan karenamu, tapi karena kita. Itulah rumah tangga. Titip salam buat suami Mbak Mus. Kuat, sabar, ikhlas. Insya Allah, Allah kasih kebaikan dan kebahagiaan. Amin, ya Rabbal alamin. Sebenarnya semua wanita kan, perempuan ini kan maunya 1 kali seumur hidup pernikahan. Ya mau gimana kalau kita marah sama Allah kan nggak bisa ya. Ya saya insya Allah saya jalanin. Ya pertama kan saya ditinggal meninggal, kedua kan perceraian. Yang ketiga ini saya minta sama Allah perpisahan sampai kakek nenek, maut yang memisahkan. Perasaannya ya lega gitu, maksudnya apa yang orang selalu buruk sangka dengan saya, ya saya bilang lah sama Ustadz harus gimana. Tapi kata Ustadz nggak boleh marah, nggak boleh jengkel, nggak boleh, ya udah terima, minta sama Allah. Hanya Allah yang bisa tahu baik buruknya kita.